Halo semua, perkenalkan nama saya Mel Ayu Agustin dengan NIM 21811334201. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis kepemimpinan Kim Jong-un sebagai pemimpin dari Korea Utara. Nah, di video ini kita akan membahas 8 pokok bahasan. Yang pertama ada kualifikasi kepemimpinan Kim Jong-un, fungsi kepemimpinan Kim Jong-un, teori kepemimpinan Kim Jong-un, pengaruh kepemimpinan Kim Jong-un, kekuasaan menjalankan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kepengikutan, dan pengambilan keputusan. Oke, yang pertama kualifikasi kepemimpinan Kim Jong-un. Korea Utara saat ini menganut kepemimpinan otoriter. Sesuai yang dilakukan oleh Kim Jong-un, maka dapat dilihat bahwa Kim Jong-un memiliki beberapa kualifikasi, di antaranya yaitu 1. Pemimpin yang memiliki disiplin tinggi. Kim Jong-un dalam menjalankan kepemimpinannya tergolong disiplin, karena ia sangat membenci pengkhianatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Salah satu bentuk pengkhianatan adalah jika ada pejabat negara yang melakukan korupsi, maka Kim Jong-un akan memberikan hukuman yang berat, bahkan sampai hukuman mati. Kemudian yang dihukum bukan hanya yang melakukan kesalahan, tetapi keturunan nantinya juga akan dihukum. Yang kedua, pemimpin tegas dan berkarisma. Sejak kecil, sifat kepemimpinan, karakter, dan gaya kepemimpinan kakek dan ayahnya telah menginspirasi Kim Jong-un. Hal ini terlihat ketika Kim Jong-un memerintahkan para pekerja di rumahnya dengan tatapan yang tajam, tegas, dan penuh amarah. Yang ketiga, memiliki komitmen organisasi dan ambisius yang tinggi. Kim Jong-un selalu berambisi untuk menjadi negara dengan militer yang kuat. Ia ingin menjadikan Korea Utara sebagai negara yang kuat bukan hanya dalam hal militer, tetapi juga pada hal nuklir. Ambisinya ingin menjadi negara yang kuat nomor 1 di kawasan Asia Timur. Hal ini dilakukan oleh Kim Jong-un dengan memperkuat dan mengembangkan persenjataan militer Korea Utara dengan nuklir yang dimilikinya. Yang kedua, fungsi kepemimpinan Kim Jong-un. Salah satu fungsi kepemimpinan adalah mengatur aktivitas dari para anggotanya secara terarah. Kim Jong-un sebagai Presiden Korea Utara menjalankan fungsi kepemimpinannya di antaranya yaitu yang pertama, menciptakan sinergi dan perubahan. Kim Jong-un membuat banyak perubahan hal pada saat Korea Utara dipimpin olehnya. Setelah ayahnya meninggal, Kim Jong-un menolak perjanjian perdamaian antara Korea Selatan dengan Korea Utara yang dulunya perjanjian itu dibuat oleh ayahnya. Kemudian Korea Utara memang sangat royal untuk membiayai kemiliteran negaranya. Namun, Kim Jong-un membuat kebijakan baru untuk tidak terlalu mengedepankan kepentingan militer. Yang kedua, menjadi kepala negara. Kepemimpinan yang dilakukan oleh Kim Jong-un didapat setelah ia belajar sedari kecil. Sedari kecil, sifat, kepemimpinan, karakter, dan gaya kepemimpinan ayah dan kakeknya telah menginspirasi Kim Jong-un. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Nah, terdapat 4 teori kepemimpinan. Yang pertama, teori pemimpin dibentuk. Kim Jong-un dipersiapkan menjadi pemimpin dengan sekolahkan di Liebefeld-Steinholze, Jerman, kemudian melanjutkan sekolah di Akademi Militer di Universitas Kim Il-sung, kampus pelatihan perwira terkemuka di Pyongyang. 2. Teori sifat. Sifat-sifat yang dimiliki Kim Jong-un memang sudah dipersiapkan dan dibentuk sejak dulu sebelum menjadi pemimpin. Karena Korea Utara menganut sistem otoriter, maka sifat yang dimiliki oleh Kim Jong-un memang sudah sesuai. 3. Teori gaya dan perilaku. Keberhasilan seorang pemimpin disebabkan karena memiliki sebuah gaya kepemimpinan dan perilaku. Gaya kepemimpinan yang digunakan Kim Jong-un adalah gaya kepemimpinan otoriter, di mana ia sangat berkuasa di sana dan semua orang harus patuh kepadanya. 4. Teori orang hebat. Terlahir dari keluarga yang memiliki jiwa pemimpin, membuat Kim Jong-un mampu dan mau mewarisi nilai-nilai dari ilmu keluarga dalam hal memimpin. Terbukti saat ini Kim Jong-un menjadi pemimpin Korea Utara sejak tahun 2011, di mana pada saat itu ia masih berusia di kepala 3. Nah, kita masuk ke materi yang keempat yaitu pengaruh dalam kepemimpinan. Kim Jong-un menjabat sebagai Presiden Korea Utara sejak tahun 2011.
selama ia menjadi presiden, itu juga terdapat kebijakan-kebijakan yang ia buat dengan keputusan sepihaknya. Keputusan tersebut antara lain, 1. Membuat kebijakan politik nuklir di Korea Utara. Kesuksesan uji coba nuklir ketiga pada beberapa waktu lalu membuktikan kalau Pyongyang memiliki serangkaian tujuan dalam pengembangan nuklirnya dan ditujukan kepada dunia internasional. Terkait program nuklirnya, Korea Utara mempunyai beberapa kepentingan, yaitu untuk menjaga keamanan rezim, untuk self-defense, motif ke ekonomi, dan demi mengangkat prasasti Korea Utara di mata masyarakat internasional pada umumnya. 2. Merubah kebijakan perdamaian dan kemakmuran yang tidak diberlakukan kembali oleh Kim Jong-un. Pada tanggal 4 Oktober 2007, terdapat kebijakan sinar matahari berubah ke dalam kebijakan perdamaian dan kemakmuran. Perjanjian tersebut seolah tidak pernah ada setelah berakhirnya kepemimpinan Kim Jong-il pasca kematiannya pada tanggal 17 Desember 2011, yang kemudian digantikan oleh Kim Jong-un. Kebijakan Korea Utara di bawah pimpinan Kim Jong-un kembali bersifat high profile dengan terus mengembangkan nuklirnya meskipun telah mendapat sanksi dari PBB. Akibatnya, eskalasi konflik di semenanjung Korea kembali memuncak pada bulan Maret 2013. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kekuasaan menjalankan kepemimpinan. Korea Utara menganut kekuasaan otoriter. Jadi, pemimpin di sini sangat disegani dan sangat berkuasa. Di Korea Utara, seorang pemimpin negara memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur berjalannya negara itu. Kim Jong-un menjalankan kekuasaannya dengan sesuai keinginannya. Salah satu bentuk kekuasaan yang dimiliki dalam membuat kebijakan yaitu membuatan hukuman keturunan untuk rakyatnya yang melakukan kesalahan atau menentang dan tidak sesuai dengan kehendaknya. Hukuman keturunan ini artinya jika seseorang melakukan kesalahan, maka bukan orang itu saja yang akan dihukum, tetapi keturunannya juga akan dihukum sampai keturunan ketiganya. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dianut oleh Kim Jong-un adalah gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan Kim Jong-un yang cenderung otoriter dan mematikan hak asasi manusia bisa didapat karena di Korea Utara masih menganut sistem keturunan, di mana tiap-tiap keturunan akan selalu menjadi pemimpin dan rakyat sudah seperti didoktrin untuk selalu mematuhi perintah pemimpinnya. Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah, paksaan, dan tindakan yang arbiter. Dalam teori otokritas, pemimpin berperan sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan mutlak. Dalam kaitannya idiosinkratik melalui pendekatan psikobiografi, maka terbentuk idiosinkratik Kim Jong-un adalah karakter personal yang bersifat diktator dipengaruhi oleh perjalanan hidup, hikayat keluarga, serta orang-orang yang banyak memberikan pengaruh terhadap pembentukan pola pikir dan kepribadian Kim Jong-un. 7. Kepengikutan. Kepengikutan yang terjadi dalam kepemimpinan yang dilakukan oleh Kim Jong-un selama kurang lebih 11 tahun menjadi Presiden Korea Utara mengalami keberhasilan. Karena sejatinya kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang akan dikatakan berhasil jika memiliki kepengikutan di belakangnya. Artinya, jika banyak orang yang mengikuti dan mematuhi perintah dan kebijakan yang dibuat, maka itu bisa disebut berhasil. Kim Jong-un memimpin dengan tegas yang membuat rakyat Korea Utara hampir seluruhnya mengikuti perintah dari Kim Jong-un. Jika ada rakyat yang menentang atau melanggar ketentuan yang telah ia buat, maka Kim Jong-un tidak segan-segan akan menghabisi nyawa orang tersebut. Selama menggunakan sistem keturunan dalam hal menjadi pemimpin, di Korea Utara juga terdapat hukuman yang seperti itu juga. Hal ini membuat rakyat takut dan memilih untuk tunduk patuh mengikuti kepemimpinan Kim Jong-un. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pembuatan keputusan. Kepemimpinan yang dilakukan oleh Kim Jong-un adalah pemimpin yang bertindak sebagai diktator terhadap rakyatnya dengan mengambil keputusan atau kebijakan secara sepihak dan atas kehendak dirinya. Dalam sebuah proses pembuatan keputusan, salah satunya kebijakan luar negeri, terdapat beberapa faktor psikologis dan atau faktor idiosinkratik yang mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh seorang pemimpin sebagai pembuat kebijakan.
dalam idiosinkratik yang dimiliki oleh Kim Jong Un membuat dirinya bersifat diktator, mempengaruhi pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang diambil konfrontatif terkait dengan keputusan-keputusan sepihak yang diambil oleh pemimpin tertinggi Korea Utara tersebut. Salah satu sifat diktator Kim Jong Un dalam pembuatan keputusan adalah ketika ia memutuskan untuk meningkatkan eskalasi konflik di semenanjung Korea tahun 2013. Nah guys, pembahasan materi tadi sekaligus menjadi akhir dan penutup video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.